mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual itu sebenarnya bukan hanya terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi kasus ini itu sebenarnya mungkin sudah sejak lama terjadi, namun akhir-akhir ini karena sudah ada kanal dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh. Nah, mulailah bermunculan kasus-kasus kekerasan seksual di mana orang banyak yang sudah mulai berani melapor, begitu ya. Miris sebenarnya, dan kasus kekerasan seksual itu mungkin juga sebagai akibat dari banyaknya masyarakat yang kurang teredukasi tentang apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual, bagaimana supaya kita tidak menjadi bukan saja tidak menjadi korban gitu ya, karena tanpa kita sadari siapa tahu kita itu juga menjadi bagian dari pelaku gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu. Nah, seperti itu. Merendahkan dan menghina. Sebenarnya begini, ada satu kata kunci yang menyebabkan suatu perbuatan itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Kata kunci itu adalah tanpa persetujuan. Semua tindakan yang terkait dengan kayak pelecehan fisik, jadi ada 4 macam ya di kekerasan seksual itu. Yang pertama adalah pelecehan yang terkait fisik, kemudian terkait non fisik, kemudian menatap, non fisik itu termasuk diantaranya menatap dengan pandangan penuh nafsu, itu nggak pegang, nah, itu juga termasuk gitu ya. Atau yang verbal, itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Dan yang berbasis IT. Jadi yang berbasis IT ini kan tidak megang gitu ya, tapi itu masih termasuk di dalam kekerasan seksual. Jika keduanya punya persetujuan, artinya mungkin ya sudah satu frekuensi, suka guyon gitu ya, sudah tahu bahwa oh ini guyon gitu, itu mungkin tidak termasuk dalam kekerasan seksual. Namun hati-hati sebelum memastikan bahwa teman kalian itu punya frekuensi yang sama gitu ya. Oh dia udah biasa kok, kan kita nggak tahu ya dalamnya hati seseorang ya. Dia biasa kita juluki dengan julukan-julukan yang mungkin bagi orang lain itu tampak kasar, misalkan hei pendek-pendek gitu, misalkan seperti itu ya. Siapa tahu dalam hati itu sebenarnya dia itu pengen banget tinggi, tapi ya memang tingginya udah segini gitu, misal seperti itu. Nah, jadi saya sarankan untuk kita hati-hati gitu ya. Banyak orang mengira bahwa yang namanya kekerasan seksual itu diperkosa gitu ya. Kalau nggak diperkosa itu berarti bukan kekerasan seksual. Sebenarnya levelnya itu banyak banget, mulai dari menatap dengan pandangan penuh nafsu yang bikin orang nggak nyaman, itu masuk KS. Kemudian memanggil seseorang terkait tampilan fisik yang membuat seseorang itu tidak nyaman, ya seperti itu tadi. Kok sekarang cantik ya, berarti dulu nggak cantik kayak gitu ya. Nah, pokoknya tampilan fisik yang menyebabkan orang tidak nyaman itu masuk. Dan yang teman-teman juga mungkin pernah mengalami, sekarang coba kita tanya, adakah teman-teman perempuan yang tidak pernah digoda, catcalling gitu ya, hei cewek kayak gitu, pernah nggak? Saya selama ini kalau curhat-curhatan dengan semua teman perempuan itu semuanya pernah mengalami di sweet dipanggil-panggil gitu ya. Itu masuk ke kekerasan seksual. Kenapa? Kan kita ada yang bilang gini, loh itu kan mengapresiasi, hai cantik, itu kan mengapresiasi. Sekarang coba ya situasinya, misalkan ya, ini bisa terjadi pada cowok atau cewek, tapi misalkan ini contohnya sekumpulan cowok, sekumpulan cowok, terus misalkan sekumpulan cowok ini adalah pekerja gitu misalkan ya.
Terus yang lewat itu adalah bosnya perempuan yang ngasih gaji dia gitu. Misal ya, apakah kata-kata "Hai cewek" gitu cukup pantas disampaikan kepada si bos perempuan itu tadi? Kenapa itu tidak pantas? Mungkin ya Kan menggoda ya. menggoda. Iya. Padahal misalkan mereka oh itu kan mengapresiasi, kan memang bosnya cantik. Nah, kenapa kita tidak mengatakan itu mengapresiasi? Kenapa kita mengatakan itu merendahkan? Karena nada, ekspresi itu merendahkan. Jadi sebenarnya itu sama statusnya dengan kalau kita ngelihat mungkin binatang itu, oh cantik ya, ya seperti itu statusnya sama gitu ya. Nah artinya menghormati perempuan itu tidak dengan memberikan kata-kata yang menyebabkan dia jadi seperti barang tontonan gitu ya. Nah jadi kalau benar-benar menghormati mestinya menyapanya nggak kayak gitu dong. Selamat pagi ibu, itu menghormati. Tapi kalau "Hei cantik" itu beda ceritanya gitu ya. Nah jadi coba dirasakan ketika Anda melakukan itu kepada orang-orang yang Anda hormati, berarti Anda melakukan penghormatan. Tetapi kalau Anda melakukan itu hanya kepada orang-orang yang Anda berani, tapi kalau orang itu tidak berpengaruh kepada Anda, terus Anda berani, tapi kalau orang itu punya kedudukan terus Anda tidak berani, berarti hati-hati itu masuk ke dalam pelecehan. Termasuk perempuan kepada laki-laki loh. Misalkan ya, tiba-tiba kita bilang, "Hai kamu ganteng deh" gitu, terus kita lari. Itu kalau dia nggak suka, itu bisa masuk ke melecehkan. Ya, jadi kita hati-hati gitu. Kami di Satgas PPKS juga menerima beberapa laporan terkait dengan penghinaan seperti ini, terutama di sosmed gitu. Nah, jadi di sosmed itu seseorang punya story, kemudian dikasih komen yang sifatnya itu menghina ya, menghina secara fisik atau membuat opini yang menyebabkan seseorang merasa tidak happy, tidak nyaman seperti itu. Kenapa korban KS memilih untuk diam tidak melapor? Jadi begini, kenapa sampai harus ada peraturan tersendiri mengenai kekerasan seksual? Ini karena keunikan tindakan kriminal terkait kekerasan seksual ini, kriminal ya. Pemerintah pun sampai harus membuat undang-undang tersendiri, undang-undang TPKS, gitu ya. Permen pun sampai ada menteri kita itu sampai harus membuat peraturan tersendiri terkait dengan kekerasan seksual, ya. Itu artinya kekerasan seksual itu agak berbeda dengan tindakan pidana yang lain. Tindakan pidana yang lain itu kayak kita kerampokan, barang kita dicuri kayak gitu itu ya. Itu korbannya itu dikasihani oleh masyarakat biasanya. Oh itu habis kecurian, oh itu habis kemalingan, kerampokan gitu ya. Habis ditabrak itu dikasihani. Apa kabar dengan korban kekerasan seksual? Nah, korban kekerasan seksual itu yang ada malah orang itu jijik itu, oh anak itu udah nggak suci lagi, anak itu udah pandangan masyarakat itu tidak sama dengan korban pidana biasa. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang tersendiri di mana kerahasiaan korban itu dijamin, jadi nggak diumum-umumkan. Dan fokusnya kalau tindak pidana fokusnya itu adalah menghukum pelaku. Kalau pada tindak pidana biasa, kalau pada kekerasan seksual ini, undang-undang kekerasan seksual maupun permen tentang KS ataupun perek tentang KS itu fokusnya adalah untuk melindungi korban. Apapun yang dilakukan oleh Satgas itu adalah dengan persetujuan korban. Karena kadang-kadang korban itu tidak pengen
permasalahannya itu menjadi besar, dia hanya ingin mendapatkan ketenangan ya, ketenangan. Maka kita harus fokus dulu ke dia. Nanti sambil pelan-pelan kita edukasi, kita kuatkan untuk menghindari keberulangan. Gimana kalau kita proses pelakunya gitu. Karena kita juga berkewajiban untuk menghindari keberulangan. Jadi penyebab utamanya adalah malu. Dan yang ketiga, biasanya KS itu terjadi di tempat yang hanya mereka berdua, nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Kalau tindak pidana biasa harus ada saksinya, ada praduga tidak bersalah gitu. Kalau di KS itu pantangan bagi penyidik atau pantangan bagi bagi penerima laporan untuk menyatakan untuk pertama kita harus percaya. Kita nggak boleh nanya, masa sih lah kok waktu itu kamu diam aja, itu kita nggak boleh nanya gitu. Ya, pertama kita harus fokus kepada korban, karena dengan kita melakukan wawancara itu, kalau misalkan terjadi ketidakcocokan data dan terbukti sebaliknya, nah itu akan ketahuan gitu. Sehingga jangan khawatir, korban itu akan kita akan kita lindungi sebisa mungkin, termasuk identitasnya jika dia memang tidak ingin ketahuan oleh banyak pihak gitu ya. Kita selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan keadilan untuk semuanya. Kami harus percaya kepada korban sampai terbukti sebaliknya gitu. Oke, baik. Nah, ini terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ini. Mungkin ini juga ditunggu-tunggu oleh para teman yang mengalami atau ada temannya yang lainnya yang mengalami. Jadi pertama, kita ada Instagram ya, Satgas PPKS ITS. Di situ teman-teman bisa DM, kemudian mengisi form di situ. Boleh yang bersangkutan, boleh saksi atau temannya gitu. Tentu saja kalau temannya itu dengan persetujuan korban ya. Nah, jangan memviralkan apapun, karena kalau memviralkan itu bisa balik ke dia sendiri. Dan yang pertama, kemudian yang kedua, permasalahan nggak terselesaikan, malah korban nanti yang akan mendapatkan sanksi sosial. Biasanya itu seperti itu. Jadi kami menghimbau untuk tidak melaporkan, untuk tidak mengunggah ke medsos terlalu cepat gitu ya. Kemudian berikutnya, Satgas biasanya akan menginterview korban terlebih dahulu sesiapnya korban gitu ya. Boleh didampingi kalau memang korban ingin didampingi. Kami akan menanyakan apakah perlu pendampingan atau perlindungan. Kalau memang diperlukan ruang aman, pindah dari, misalkan ya pelaku tuh udah tahu kosannya dia, jadi harus dievakuasi dari tempat kos ke tempat lain, itu Satgas bisa mengupayakan itu. Dan kalau misalkan nggak sampai seperti itu tetapi diperlukan pendampingan psikolog, itu Satgas juga punya psikolog yang di Medical Center ITS itu. Dan kalau misalkan datanya dianggap memerlukan saksi, kami akan menanyakan kepada saksi. Tapi saksi ini bisa perlu atau bisa tidak gitu ya, tergantung. Nah, setelahnya jika korban sudah siap, kami akan memanggil terlapor. Nah, terlapor itu kami wawancara. Jika ternyata datanya klop, nah itu akan bisa langsung dilaporkan kepada pimpinan. Pimpinan dalam hal ini kepala departemen, dekan, dan wakil rektor 1. Karena setelah itu kami membuat rekomendasi kepada rektor gitu ya. Nah, akan tetapi jika misalkan kami melihat ini agak berat gitu ya, maka kami akan merujuk dulu ke psikolog forensik di rumah sakit yang kami tunjuk. Baik terlapor maupun pelapor akan
mengalami terlebih dahulu yang namanya asesmen psikologi. Di situ psikolog yang memberikan rekomendasi apakah sejauh mana dampak psikologis yang dialami oleh korban dan sejauh mana kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, di kasus KS bukti itu tidak harus berupa fisiknya nggak ada yang lihat, itu nggak apa-apa, kita tetap bisa cek dari psikologi forensik yang dilakukan oleh psikolog gitu. Kecil kemungkinan seseorang itu bisa bohong gitu ya, ada caranya sehingga psikolog itu bisa mengkonfirmasi bahwa data yang dia berikan itu benar atau tidak. Selain itu, kita juga akan memeriksa beberapa saksi jika kita menemukan keraguan terhadap beberapa informasi. Ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah pencegahan gitu ya. Yang kedua adalah menjaga supaya tidak berulang gitu ya. Nah, sekarang untuk pencegahan ketika KS itu belum terjadi. Ini tentu saja Satgas tidak bisa sendirian. Satgas cuman ber-21 dan karena kesibukan mungkin yang bisa bekerja intensif itu nggak sampai 10 gitu ya teman-teman. Sedangkan jumlah seluruh mahasiswa ITS itu sekitar 30.000. Dan Tendik ada 1.000, dosen 1.000. Belum lagi warga kampus yang itu masuk dalam ruang lingkup KS ya. Artinya banyak banget versus 21 orang, jelas nggak mungkin dong ya. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi jika HIMA atau BEM atau semua kayak organisasi-organisasi di kampus, ormawa-ormawa itu bisa bekerja sama dengan Satgas PPKS untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual ini. Terutama begini teman-teman, kita perlu mengetahui apa-apa saja yang masuk ke dalam kekerasan seksual, antara lain ujaran, kemudian yang tadi itu nyolek gitu ya. Kalau tanpa persetujuan, kita misalkan pegang pundak, ngerangkul, hati-hati kalau tanpa persetujuan. Dan kalau korbannya tidak nyaman, itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Karena apa sih kok lebay sih? Kita mungkin menganggap bagi yang bukan penyintas, bagi yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual, mungkin dengan entengnya bilang itu lebay aja. Ya untunglah Anda mengalami kehidupan yang baik-baik saja gitu ya. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak seperti itu. Banyak di antara mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual, yang hidupnya mungkin tidak baik-baik saja, yang menyebabkan atau dia punya value tertentu yang menyebabkan ketika dia disentuh dan sebagainya itu bisa men-trigger trauma. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak boleh meremehkan hal-hal seperti itu. Bahkan ada ya yang ketika di catcalling di jalan tersebut, ada mahasiswa kita yang akhirnya jadi tidak berani lewat jalan itu. Ada yang sampai 2 minggu nggak masuk ke kampus karena karena di catcalling. Nah, itu kan dia kan sebenarnya punya hak, sama-sama bayar SPP kok, gitu, punya hak lewat di situ. Artinya harusnya kampus ini aman dan nyaman buat semuanya gitu ya. Karena sekali kita melakukan kekerasan seksual itu berarti kita berbuat ketidakadilan untuk teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian kita memerlukan sosialisasi masif kepada semuanya, dan bagi terlapor, bagi pelaku kekerasan seksual, kita menurut Perek itu sudah ada beberapa sanksi administratif yang diberlakukan. Sanksi ringan itu berupa permohonan maaf gitu ya. Sanksi sedang itu berupa pengurangan hak sebagai mahasiswa. Yang itu pengurangan hak itu antara lain kayak nggak boleh ikut ormawa, nggak boleh dapat beasiswa, nggak boleh pembatalan beberapa mata kuliah yang dia sudah ambil tapi harus ambil lagi. Tetap harus bayar SPP tetapi tidak boleh mengikuti perkuliahan alias diskors kayak gitu, atau penundaan kelulusan. Nah, itu adalah sanksi sedang. Kalau sanksi berat jelas itu dikeluarkan gitu.
Dan jika sangat berat, kami akan membawa kasus ini ke kepolisian untuk dilaporkan sebagai tindak pidana, begitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Kami Satgas PPKS ITS sangat memerlukan kerjasama dari seluruh elemen di ITS untuk mewujudkan kampus yang aman dan nyaman dari kekerasan seksual. Kami tetap bermimpi bahwa zero KS, zero sexual abuse atau sexual coercion itu akan terwujud gitu ya, meskipun saat ini mungkin masih belum mudah mewujudkannya karena memang belum banyak yang mengetahui adanya KS ini. Namun lambat laun dengan kesamaan visi kita semua, kita bisa mewujudkan kampus yang nol kekerasan seksual, dengan harapan mewujudkan ITS yang kita semua berharap ITS bisa memajukan kemanusiaan ya, berbuat adil untuk semuanya, menuju ITS Advancing Humanity. Saya rasa itu.